Bismillahirrahmanirrahim. Relatif selamat sore atau malam ya. Kembali lagi bersama saya Argo di Larang Motor ya. Di sini saya berdiskusi pemasangan arm MP One Way Super yang terpasang di motor Honda CRF 150L ya. Di sini review untuk fiturnya udah terpasang. Untuk alarm sendiri ini udah dilengkapi auto lock, semi keyless, starter dari remote, anti rampas, anti bobol, dan anti gotong. Dan alarm ini udah saya program auto lock off ya, tapi semi keyless aktif. Jadi ketika mau aktifin alarm harus pencet tombol tutup. Tapi kalau misalkan kita nggak ngaktifin alarm juga, motor tetap aman karena di starter tuh nggak bisa kalau nggak ada perintah dari remote ya. Perintah dari remote itu sama starter dari remote itu beda. Kalau starter dari remote itu otomatis mesin hidup dengan sendirinya, tapi kalau perintah dari remote itu kita mau starter dari depan itu nggak bisa, harus ada perintah dari remote. Saya coba ya. Pertama, jadi ketika semi keyless aktif itu ketika dikontak ya ada bunyi tit satu kali ya. Nah, maka nggak bisa starter dari sini ya, nggak bisa starter. Itu harus pencet tombol petir dulu satu kali, petir satu kali, coba starter, nah, baru bisa. Oke, jadi kalau semi keyless aktif itu kita kalau mau starter dari depan ya itu nggak bisa langsung, harus kotak di on, pencet tombol petir satu kali baru starter. Oke, lalu kotak off. Ini nggak bakal ngelok dengan sendirinya karena auto lock udah dimatiin. Jadi kalau ingin alarm aktif ya tinggal mainin gebok tutup, pencet gebok tutup, maka alarm aktif dengan mode suara. Ketika motor digeser atau kena getaran timbul suara seperti ini ya. Dan ketika ada bobolan juga alarm akan bunyi keras dan motor nggak bisa dihidupin ya. Sebentar, bisa ya. Untuk mematikan atau netralin alarm bisa pencet tombol buka. Ini suara mati ya. Ini suara mati, itu cuman bukan berarti alarm nggak aktif. Ini alarm tetap aktif, standby lagi. Nah, kalau untuk menetralkan supaya alarm nggak aktif, pencet tombol terbuka. Boleh dipencet, boleh tahan. Kalau dipencet diiringi suara sama sennya ngedip 2 kali. Tapi kalau tahan, sennya aja 2 kali. Tep tep. Nah, otak tinggal di on. Tinggal starter 1 kali. Bisa, gitu ya. Oke. Lalu untuk mode silent itu jadi ketika pingin alarm aktif tapi digeser motor nggak bunyi suara alarmnya, aktifinya tuh pencet gebok tutupnya jangan dipencet ya, tapi ditahan sampai saya ngedip 1 kali. Nah, oke. Ketika motor geser yang timbul hanya lampu sen tanpa diiringi suara ya, hanya lampu sen tanpa diiringi suara. Jadi ketika motor disenggol-senggol atau di parkiran itu alarm nggak bunyi, cuman ngedip sen. Nah, tapi ketika ada yang motong kabel, entah itu model kabel aki atau ngelepas aki dan sebagainya ya, atau ada yang bobol, entah itu pakai kunci kontak asli yang tertinggal seperti ini ataupun dengan kunci T ya, maka alarm tetap akan bunyi ya, keras dan motor nggak bisa dihidupin sama sekali. Jadi meskipun digeser gak bunyi, tapi ketika di kotak on, dibobol ya, terus starter dari sini dia akan bunyi, teriak. Nah, dia tetap akan teriak, gitu ya. Ya, matikan bisa pencet box terbuka ataupun tahan sampai saya ngedip 2 kali. Oke. Pokoknya kalau gebok tutup ini ditahan berarti ini masuknya ke mode silent. Jadi ketika motor digeser nggak bunyi. Kalau gebok tutupnya dipencet maka digeser bunyi, didorong pun bunyi ya. Intinya kena getaran aja bunyi. Nah, untuk mematikan bisa pencet gebok terbuka. Kalau kita mau kotak on, boleh dipencet, boleh tahan. Kalau gebok buka juga sama. Kalau dipencet diiringi suara 2 kali dan sen 2 kali. Kalau pingin senyap, tahan, sennya aja 2 kali. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk starter dari remote tanpa kunci kontak. Pastikan dalam kondisi alarm tidak aktif, dan untuk shut off ini dia tetap fungsi. Kalau ke atas ya mati, kalau ke bawah ya on, seperti itu ya. Selanjutnya untuk gigi netral, karena ini udah saya lengkapi anti loncat. Kenapa dilengkapi anti loncat? Kebanyakan kan nggak dikasih anti loncat ya. Nah, jadi anti loncat itu, relay anti loncat itu ya fungsinya itu untuk mengantisipasi kalau misalkan lupa, dalam kondisi kita lupa nih
tapi kita pingin starter dari remote. Misalkan contoh lah lagi main di temen lah gitu kan, kita mau starter dari jauh atau ya intinya jauh dari motor, kita starter dari remote. Maka ketika gigi masuk, motor tuh nggak loncat atau motor nggak nyelonong seperti itu, mesin nggak langsung hidup, jadi kan nyelonong. Kalau ini posisinya kan nggak ada standar 2, jadi kalau misalkan gigi masuk pasti langsung jatuh seperti itu. Makanya saya lengkapi anti loncat, jadi ketika gigi masuk, ketika di starter di remote, motor nggak bakal bisa hidup. Kelistrikan masuk, cuman mesin nggak hidup seperti itu ya. Coba di sini pastikan dalam kondisi alarm nggak aktif dan kontak di off, lalu gigi netral. Ketika dipencet petir 2 kali, 1, 2. Nah, oke. Kelistrikan masuk, jeda dulu dan huruf N nyala ya. Maka mesin langsung hidup. Oke. Tapi ketika gigi masuk, maka nggak nyala seperti itu. Untuk mematikan bisa pencet box terbuka atau boleh juga ditahan sampai senyap ngedip 2 kali, dia mati semuanya. Selanjutnya untuk fitur tambahan. Untuk fitur tambahan ini bisa mode hazard dalam kondisi darurat meskipun motor nggak hidup ya. Caranya yaitu tombol petirnya ditahan sampai senyap ngedip 1 kali. Bukan sampai senyap ngedip, tapi sampai ada notifikasi 1 kali tit. Nah, ini 4 sen per kedip. Jadi modenya hazard. Dalam kondisi kontak nggak di on pun bisa. Untuk mematikan pencet tombol petir 1 kali. Untuk dalam kondisi mau reading ya, dalam kondisi mau reading pastikan dalam kondisi mesin udah hidup dulu. Oke. Nah, mesin udah hidup baru kita tahan tombol petir sampai ada notifikasi bunyi tit. Nah, ini bisa sambil reading ya. Ini 4 sen per kedip. Jadi kalau pingin sambil reading tapi pingin mode hazard, dalam kondisi mesin hidup dulu baru tahan tombol petirnya sampai ada notifikasi bunyi tit seperti itu. Oke. Ketika pingin matiin mode hazardnya, nggak perlu kontak di off ya, nggak perlu pencet gembok terbuka. Kalau pencet gembok terbuka maka nanti mati dengan mesinnya. Pencet tombol petirnya 1 kali. Nah, oke, udah mati. Kalau pingin matiin kelistrikan total bisa pencet box terbuka. Kalau untuk mematikan kelistrikan total, karena ini dengan starter atau kontak on, berarti harus kontak onnya yang di off. Tapi kalau ada berampasan amit-amit ketika di jalan ya, itu pastikan kita mencetnya gembok tutup, jangan gembok buka. Jadi ketika ada berampasan, kita masih punya kesempatan untuk mematikan motor jikalau ya remote ini nggak digantungin dengan kunci kontak. Jadi misalkan ada berampasan, kita masih punya kesempatan. Bisa pencet gembok tutup, jangan gembok buka. Kalau gembok buka itu hanya mematikan mesin, tapi ketika di kontak off, di on lagi, maka mesin bisa dihidupin lagi. Harus pencet gembok tutup. Mesin mati dan alarm berbunyi. Oke. Di starter nggak bisa. Ya. Justru akan teriak. Ketika kontak di off, di on lagi dia akan teriak. Ya. Ini kalau misalkan nggak dipencet gembok buka, kalau belum dimatiin pakai gembok buka, maka alarm tetap aktif. Jadi ketika digeser pun atau di step ya, dipaksa di step, akan bunyi seperti ini terus sepanjang jalan. Nah, kecuali kalau udah dimatiin dengan mencet gembok buka dari remote-nya, baru motor bisa normal, bisa dihidupin dengan tanpa ada kendala. Oke. Untuk fitur yang lainnya seperti karena ini diaktifin chemicals ya, untuk mematikan chemicalsnya ataupun mengaktifkan autolock 30 detik setelah kontak di off, itu bisa dipahami di channel ya Berkala Motor. Ataupun untuk program bunyi sen kanan kiri juga bisa. Atau untuk motor karbu kan ini ada cek engine ya, jeda injeksi. Kalau untuk motor karbu ini juga bisa, karena untuk untuk seri MP ini bisa dimatiin jeda injeksinya ya. Lalu ketika remote ini rusak ataupun hilang ya, misalkan ini remote rusak atau hilang, ini bisa dibeli satuan ya di tempat saya. Jadi jangan khawatir ketika remote-nya hilang atau rusak. Pastikan juga ketika remote-nya hilang salah satu, kalau bisa langsung di reset ulang ya, supaya apa? Ketika nanti ada yang menemukan remote tersebut ya, itu nggak bisa connect lagi ke modul yang ada di motor sampean seperti itu. Jadi aman. Karena ada pernah kejadian seperti itu, motor dibawa, padahal rekan sendiri itu ya. Yang nemuin rekan sendiri, bukannya dikasihin remote-nya, malah buat bawa motor tersebut seperti itu. Jadi pastikan ketika remote-nya hilang, lalu lepas modul sama baterainya dan reset. Nah, ketika ada yang menemukan remote tersebut, maka nggak connect lagi ya.
Tapi remote yang cadangan nanti tetap connect. Nah, ketika remote cadangan juga hilang juga bisa pesan ke saya, silakan. Nanti cara untuk konekinya juga ada ya. Cara ngonekinya nggak seperti kita beli remote TV ya. Meskipun remote universal tapi langsung connect, itu nggak seperti itu ya. Tetap harus lepas modul dulu karena nggak bisa ngonekin tanpa lepas modul seperti itu. Jadi nggak segampang itu. Jadi kalau misalkan sampai ada yang segampang itu, mungkin bisa membawa motor orang gitu kan. Jadi nggak perlu harus ngelepas modul, itu harus bisa membawa motor orang. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.